Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil pekerjaan saya terkait mini project membangun model objek 3 dimensi menggunakan software photomodeler. Namun sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq, NIM saya 21/48173/SV/19852. Saya dari program D4 Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar tahun 2021. Pada mini project yang saya kerjakan, alat atau perangkat yang saya gunakan terdiri dari kamera handphone, laptop, dan perangkat lunak photomodeler. Sedangkan bahan atau material yang saya gunakan terdiri dari calibration grid dan objek yang akan saya modelkan. Nah, pada mini project ini saya akan menggunakan sepatu. Berikut merupakan diagram alir yang saya gunakan. Dimulai dari mengambil gambar calibration grid, kemudian melakukan proses kalibrasi kamera dengan menggunakan photomodeler. Apabila nilai kalibrasinya memenuhi, maka hasil tersebut akan disimpan ke dalam library software photomodeler. Dan apabila belum memenuhi, maka harus dilakukan proses pengambilan gambar ulang dan dilakukan proses kalibrasi ulang. Nah, setelah nilai kalibrasinya memenuhi dan telah disimpan dalam software photomodeler, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pengambilan gambar objek. Untuk dilakukan pemrosesan objek 3 dimensi menggunakan software photomodeler sehingga menghasilkan hasil 3D objek dengan format .obj. Nah, berikut merupakan proses pengolahannya yang terdiri dari langkah-langkah yang digunakan untuk membentuk model 3 dimensi. Dimulai dari kalibrasi kamera. Untuk melakukan kalibrasi kamera, target waktu calibration grid difoto dari segala sisi dan sudut. Kemudian foto-foto tersebut diproses menggunakan software photomodeler melalui menu calibration project. Kemudian tambahkan foto dengan cara add photo by file atau by folder, lalu klik next. Akan muncul jendela automate kamera kalibrator, pilih single sheet, lalu klik run. Setelah proses running selesai, maka akan muncul jendela automate kamera kalibrator kembali, lalu pilih option kamera. Maka akan muncul kamera viewer yang menunjukkan hasil kalibrasi kamera seperti pada tampilan berikut. Selain itu, rincian hasil dari kalibrasi juga dapat dilihat pada bagian show report seperti pada tampilan di atas. Selanjutnya, apabila hasil kalibrasi sudah memenuhi, maka hasil tersebut dapat disimpan dalam library photomodeler untuk digunakan dalam proses pembuatan model 3 dimensi. Pada umumnya, dikatakan memenuhi persyaratan dari software apabila nilai dari calibration quality value bagian overall residual RMS-nya kurang dari 1 pixel dan nilai photo coverage-nya lebih dari 80%. Nah, itu baru dapat digunakan dalam proses pembuatan model 3 dimensi. Nah, untuk membangun model 3D objek, langkah yang pertama yaitu foto objek dari segala sisi dan sudut. Pastikan antar foto terdapat overlap. Setelah itu, lakukan pemrosesan menggunakan photomodeler melalui menu Smart Mesh or DSM Project. Selanjutnya, pada jendela New Project Wizard, atur setting pemrosesan bagian automatically run seperti pada tampilan di atas. Checklist pada bagian Smart Feature Detection and Matching,
bagian orientation, dan bagian point cloud and mesh creation. Kemudian klik next. Setelah itu tambahkan foto objek dengan cara add photo by file atau by folder, lalu klik next. Lalu secara otomatis akan muncul library dari kamera calibration. Maka pilihlah kamera kalibrasi yang telah disimpan dalam proses sebelumnya tadi. Setelah itu klik OK. Maka software akan memulai mengolah foto tersebut. Nah, ketika kita menggunakan kamera calibration tersebut, artinya kita akan melakukan proses modelan objek menggunakan metode calibrate kamera. Nah, setelah prosesnya selesai, maka akan muncul tampilan Smart Point Project Summary. Terlihat bahwa 3D point yang terbentuk pada proses tadi yaitu 15.398 dengan total Smart Point sebanyak 1.097.329. Nah, pada jendela 3D View juga akan muncul hasil dari proses Automate Point Cloud and Mesh yang terlihat seperti pada gambar berikut. Nah, matikan atau uncheck pada Triangulate Meshes and Point Clouds untuk melihat Smart Point yang merupakan titik-titik yang terletak di tempat yang sama pada dua atau lebih gambar yang berbeda. Nah, untuk menampilkan mode view stereonya, maka aktifkanlah atau cek checklist pada pilihan point cloud. Sedangkan untuk menampilkan shade-nya, nonaktifkan opsi point cloud-nya dan aktifkan opsi triangulate mesh-nya untuk melihat hasil dari gambar shade-nya. Nah, langkah terakhir yaitu membentuk tekstur. Nah, untuk membuat tekstur, caranya yaitu dengan visibility, kemudian setting, lalu pilih qualizer untuk membentuk tekstur seperti pada tampilan objek yang dimodelkan. Tunggu software mengenerate tekstur dari objek. Setelah tergenerate, tampilan model 3D objek akan seperti tampilan pada gambar ini. Setelah tampilan sudah muncul seperti pada gambar di samping, maka dapat dilakukan exporting model 3 dimensi tersebut menjadi format .obj dengan cara klik file dan export model. Berikut merupakan hasil dari pemrosesan 3D model. Ini merupakan hasil dari tampak samping. Nah, ini merupakan hasil dari tampak atas. Ini merupakan hasil dari tampak samping. Dan ini juga merupakan hasil dari tampak depan. Nah, berikut merupakan pembahasan dan kesimpulan. Berdasarkan mini project yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pembuatan model 3 dimensi. Faktor tersebut antara lain, faktor pertama yaitu pemilihan objek. Objek yang tidak memiliki tekstur, transparan dan reflektif akan susah untuk dilakukan pemodelan 3 dimensi. Yang kedua yaitu faktor pengambilan foto objek. Foto objek yang tidak memiliki overlap maka akan menyebabkan smart point tidak dapat terbentuk. Faktor ketiga yaitu faktor kualitas foto objek. Foto objek yang blur dan terlalu terang atau terlalu gelap akan menyebabkan foto tidak dapat dideteksi oleh software sehingga tidak dapat terbentuk smart point. Yang keempat, faktor kalibrasi kamera yang digunakan. Semakin baik nilai kalibrasi kamera yang digunakan,
maka model 3 dimensi yang dihasilkan pun juga akan semakin baik. Sekian presentasi dari saya. Atas waktu dan perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.